Pak Artijo, kita coba lihat gambar ini, dan saya kira Anda pasti ingat gambar ini. Bagaimana edisi akhir tahun majalah Tempo. Tempo, nyali Artijo, saya ingin menghukum mati koruptor. Itu edisi akhir tahun 2013. Iya, saya itu, ingat. Saya ingat. Anda ingat itu? Iya, ingat. Dan itu sebuah obsesi atau? Iya, itu seharusnya karena koruptor ini kan merampas hak strategis rakyat kan, hak untuk hidup layak ya. Bagaimana mungkin di negara kaya ini, di republik ini masih ada orang yang makan dengan mengais sampah di jalan? Bagaimana mungkin? Itu kan karena koruptor. Jadi koruptor ini saya kira sangat luas dampaknya. Sebagai kejahatan luar biasa. Sayangnya di undang-undang itu tidak jelas penghukuman mati itu. Jadi hukuman mati itu dalam undang koruptor itu dikaitkan dengan faktor lain. Jadi misalnya ada bencana alam nasional, ya, mengulangi lagi perbuatannya. Itu yang jarang, tidak ada tadi itu. Pak Artijo, tapi kan Anda seperti jalan sendirian dengan gagasan ini. Oh enggak, banyak. Di pengadilan setidak-tidaknya. Iya, pengadilan juga banyak. Banyak. Iya, tetapi kemudian begini ya, ada kritik terhadap beberapa keputusan. Iya. Sebetulnya karena sudah umum sekali orang tahu, termasuk dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa. Coba kita lihat. Saya setuju 17 putusan itu, maksudnya dari Pak Artijo, dieksaminasi secara akademik untuk menentukan apakah putusan memenuhi syarat atau tidak. Jadi setelah penilaian dilakukan oleh para ahli hukum, baru bisa dilihat putusannya salah atau tidak. Ini cerita 2015 yang kemudian paling tidak meragukan secara akademik keputusan Anda. Oh tidak, sama sekali. Kalau di akademik itu memang hak masyarakat ya untuk akademik. Tapi saya kira legal reasoning yang legal reasoning, pertimbangan hukum kita sudah kuat di situ. Dan putusan itu adalah rohnya adalah pasal 197 ayat 1 M KUHP. Yaitu pertimbangan itu pertama harus merujuk pada pasal pemidanaan. Pasal berapa? Saya sebutkan di pasal 2 atau pasal 3. Yang kedua adalah dasar dari putusan. Yang ketiga adalah pertimbangan-pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan apapun yang meringankan. Itu roh daripada suatu putusan. Pak Artijo, ini kemudian pertanyaan lebih jauh tentang ini kan begini. Ada kritik bahwa ini bukan sebuah proses peradilan yang baru ketika sudah sampai di Mahkamah Agung, bukan? Jadi bukan iudex facti, tetapi iudex juris. Jadi penerapan hukum oleh pasal hukum oleh pengadilan yang lebih rendah. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah kewenangan pemeriksaan di kasasi yang Anda tanganin ini pada tempatnya atau tidak? Kemudian kalau memperberat hukuman, kan itu pertanyaan yang umum. Berarti pertanyaan itu adalah tidak tahu tentang Undang-Undang Mahkamah Agung. Undang-Undang Mahkamah Agung adalah putusan Mahkamah Agung itu memeriksa ya berdasarkan surat dakwaan tetap. Ya bukan berdasarkan putusan di iudex facti. Iudex facti itu adalah pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta. Betul. Iudex facti kan. Itu betul. Menimbang. Betul. Tapi orang lalu kasasi, alasannya apa? Alasan kasasi berbeda, alasan kasasi dengan alasan banding. Betul. Alasan kasasi, iudex facti salah menerapkan hukum. Alasan kasasi, iudex facti salah menerapkan hukum. Misalnya jaksa kan, jaksa menurut iudex facti salah menerapkan hukum karena terdakwa ini adalah bukan menguntungkan, tapi dia adalah memperkaya diri sendiri, sehingga pasal 2. Lalu kita periksa, benarlah ini termasuk pasal 2? Ya pasal 2 dong. Berarti yang itu saya kira harus melihat secara utuh ya, dan dasar-dasar praktek tentang hukum pidana. Jadi saya yang inginkan kalau itu eksaminasi harus hukum pidana, ya harus tahu praktek gitu. Pak Artijo, saya tidak bermaksud untuk mendebat yang begini karena pasti saya bukan ahli atau yang bisa selevel dengan Pak Artijo tentang ini. Tapi yang menarik misalnya begini,
keputusan Mahkamah Agung, apalagi yang sudah inkrah, itu kan bisa menjadi jurisprudensi bagi pengadilan yang lebih rendah. Betul ya. Untuk bisa dipakai dalam kasus yang sama, bukan? Iya. Kalau di dalam sistem Anglo-Saxon, kan justru dasarnya adalah keputusan-keputusan Mahkamah ini. Benar. Sekarang kalau lihat peradilan yang lebih rendah di bawahnya, ini kan makin rendah sebetulnya hakim-hakim tipikor kita mengambil keputusan terhadap para koruptor ini. Artinya tidak diikuti, kira-kira kata-kata mudahnya tidak diikuti begitu. Pandangan Anda? Iya, karena di negara kita ini tidak menganut asas presiden, tidak seperti Anglo-Saxon, Anglo-Saxon. Tapi saya kira sebagian sudah banyak yang begitu, yang menerapkan pasal 2 ya. Tentang kalau itu di atas 100 juta sudah banyak itu kan. Hanya memang itu tidak dimunculkan ke atas gitu. Itu saya kira banyak itu. Nah, soalnya begini, coba kita lihat grafis ini supaya tahu bahwa saya tidak ini ya. Rata-rata putusan ini pidana penjara koruptor tahun 2013 2 tahun 11 bulan. Sudah itu menurun menjadi 2 tahun 8 bulan, turun 3 bulan nih. Sudah itu turun lagi 2 tahun 2 bulan, 6 bulan turunnya. Sudah itu 2016 2 tahun 1 bulan, 1 bulan turunnya. Iya, ini kan sebuah gejala sosio-yuridis juga yang harus dibaca untuk mengatakan ada apa ya? Ya, saya mempertanyakan justru secara akademik membicarakan metodologinya. Metodologinya, pasal berapa itu yang diterapkan, ya, berapa kerugian keuangan negaranya, kan begitu ya. Kalau Pak gua negaranya sekian, masa dihukum berapa tahun itu kan enggak boleh gitu. Saya kira saya akan senang kalau itu berdiskusi tentang ini, tentang grafik itu. Saya pertanyakan metodologinya gitu. Karena kemudian jangan-jangan ada pikiran para hakim itu, nanti di tempat Pak Artijo aja biar lebih berat. Buang badan. Ya, saya kira enggak begitu. Makanya itu saya kira perlu diperjelas juga metodologinya ya. Kasusnya apa ya, berapa kerugian keuangan negaranya, yang diterapkan pasal berapa gitu. Wow. Pak Artijo, kita break lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali. Keadilan itu adalah perasaan batin daripada kebenaran. Keadilan itu adalah dilihat oleh orang yang buta. Keadilan itu didengar oleh orang yang tuli. Karena keadilan itu sangat dahsyat. Jangan mempermainkan keadilan.